Perkenalkan, nama saya Dwi Festivantina Daily. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas artikel ilmiah kami dengan judul Sistem Pendukung Keputusan dalam Penerimaan Mahasiswa Baru dengan menggunakan metode SAW, WASPAS, dan TOPSIS. Dalam pembuatan artikel ilmiah ini, adapun beberapa anggota, yaitu pertama Julinovita Putri Jebua dan saya sendiri Dwi Festivantina Daily. Di sini dalam pembuatan artikel ilmiah kami hanya mengambil satu metode, yang dimana kami akan menggunakan metode SAW. Sebelum itu kita akan masuk ke dalam abstrak, yang dimana akan membahas mengenai artikel ilmiah, yang dimana merupakan pengetahuan yang menyajikan fakta umum menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, ditulis dengan tata cara penulisan ilmiah yang dimana disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Dalam penerimaan mahasiswa baru, yang pertama dilakukan adalah pendaftaran, verifikasi, pengumuman, dan kelulusan, dan akan mengetahui valid atau tidak validnya data-data mahasiswa. Setelah itu, adapun metode yang akan kami gunakan telah saya bahas tadi, yaitu metode SAW. Masuk ke dalam pendahuluan, yang dimana pertama konsep sistem pendukung pengambilan keputusan yang berbasis komputer atau Computer Based Decision Support System. Saat ini banyak pendekatan dalam pengambilan keputusan yang dimana pendekatan sistematis terhadap permasalahan yang dimana diperlukan pertimbangan-pertimbangan pengambilan keputusan. Untuk menjalankan proses penilaian dengan banyak kriteria, maka diperlukan sistem SPK, yang dimana guna meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan serta mengurangi subjektif dalam proses pengambilan keputusan. SPK biasanya dibangun untuk mendukung solusi atau suatu masalah, yang dimana mengevaluasi suatu peluang, dan sudah banyak juga cara yang digunakan dalam menerapkan sistem pendukung keputusan ini, yang dimana telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yakni menggunakan metode SPK. Solusi pemecahan masalah atau multi kriteria di berbagai bidang dengan menggunakan metode yang satu dengan metode yang lain, yaitu berdasarkan kasus di atas yang kami gunakan, penelitian penulis yang berinisiatif menggabungkan antara metode SAW, WASPAS, dan TOPSIS, yang dimana kami akan menyeleksi penerimaan mahasiswa di Universitas Budi Dharma. Hasil akhir dari penelitian ini adalah menentukan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif, yaitu pertama, pendaftaran mahasiswa baru yang layak lolos seleksi berdasarkan kriteria berikut. Pertama, kami akan melihat nilai, kedua, ujian, ketiga, wawancara. Setelah itu, masuk dalam penelitian yang dimana dilakukan dengan mencari nilai matriks ternormalisasi. Untuk saat ini atribut yang kami gunakan menggunakan metode SAW, maka kami akan melanjutkan dengan metode TOPSIS dengan mencari solusi atau alternatif yang dipilih. Setelah itu masuk ke dalam metodologi penelitian. Adapun metode dan cara penelitian yang kami gunakan, di mana kami mengumpulkan bahan dan data yang dibutuhkan agar pengolahan data dapat kami lakukan sebagai berikut. Pertama,
Penelitian ini dirancang untuk penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan metode SAW WASPAS, yang dimana kami menganalisa perhitungan perbandingan metode TOPSIS. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, di mana dilakukan wawancara langsung dengan mahasiswa baru. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai permasalahan yang akan kami teliti. Jadi, keputusan informasi ini merupakan keputusan semi-struktur, yang dimana keputusan memiliki dua sifat bagian, yang dimana keputusan biasa ditangani oleh komputer dan keputusan yang penanganan sangat rumit karena tidak bisa mengambil keputusan. Kedua, keputusan teks struktur ini adalah keputusan yang penanganannya sangat rumit, yang dimana akan menjadi terulang-ulang atau tidak selalu terjadi, yang dimana keputusan tersebut menurut pengalaman dan berbagai sumber yang bersifat eksternal. Ketiga, dalam penentuan penerimaan mahasiswa baru yang kurang mampu, maka pertimbangan kriteria yang akan digunakan untuk memilih calon penerimaan mahasiswa baru yaitu pertama, aspek akademik, kedua, aspek kepribadian, dan ketiga, aspek kekeluargaan. Masuk ke dalam metode penelitian, yang dimana sebelum itu saya sudah menjelaskan bahwa kami hanya menggunakan satu metode, yaitu metode SAW atau metode Simple 8-Weight, yang dimana metode SAW ini merupakan metode penjumlahan bobot dari kriteria setiap objek-objek yang berbeda dan memiliki kesempatan yang sama pada semua kriteria yang dimiliki, yang dimana penulisnya adalah Pratiwi 2016. Adapun beberapa langkah dalam penyelesaian masalah dalam metode SAW ini yang dimana sebagai berikut. Pertama, membuat matriks keputusan, yang dimana matriks keputusan ini kita akan menggunakan rumus XIJ sama dengan X11, X12, X1N, X121, X22, X2NXM, 1XM, 2XMN. Kedua, kami akan menggunakan atau menghitung matriks normalisasi atau RIJ, yang dimana untuk kriteria keuntungan RIJ sama dengan XIJ MAX XIJ. Kedua, masuk ke dalam kriteria biaya yaitu RIJ min XIJ XIJ. Ketiga, menghitung preferensi atau VI. VI sama dengan J sama dengan 1 NWJ RIJ, di mana VI ini adalah nilai preferensi. Dalam melakukan penelitian ini, kami melakukan tahapan-tahapan yang dimana menggunakan data yang dipakai, dan kami memerlukan beberapa data yang dimana sebagai berikut, yaitu pertama, dalam penelitian kepustakaan, yang dimana tahapan ini kami membaca literatur yang terkait dengan penelitian yang telah kami lakukan sebelumnya, termasuk dalam membaca beberapa jurnal atau buku yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru, dan juga memiliki kaitan dengan metode yang kami pakai, yang dimana sistem pendukung keputusan dalam penerimaan mahasiswa baru ini. Kedua, analisa di dalam tahapan salah satu kegiatan rutin tahunan sebagai media untuk merekrut calon mahasiswa baru, yang dimana kami menggunakan perancangan metode SAW.
Ketiga, studi kelayakan di dalam tahapan ini kami memiliki tujuan agar dapat mengetahui apakah sistem baru tersebut sangat realistis dalam permasalahan pengembangan sistem informasi yang selalu terjadi kesalahan dalam proses, baik itu biaya yang terlalu boros maupun informasi yang tidak benar dalam penerimaan mahasiswa baru. Keempat, tahapan penetapan hasil dan resum ini yaitu pertama, persyaratan awal, pendaftaran, proses seleksi, pengumuman, dan pendaftaran ulang. Masuk ke dalam hasil akan dilanjutkan oleh teman saya, Julie Novita Jebua. Baik, perkenalkan nama saya Julie Novita Putri Zebua. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang ketiga, hasil dan pembahasan. Di sini dalam penelitian kami, hasil dan pembahasan itu terdiri dari 6 poin. Yang pertama, poin pertama itu halaman login, di mana halaman login merupakan proses autentifikasi ke dalam sistem. Ketika pengguna berhasil login, maka akan masuk ke dalam aplikasi sesuai dengan hak aksesnya. Di halaman login ini, pengguna harus memasukkan username atau nomor token dan password dengan benar. Klik tombol login untuk masuk. Untuk poin yang kedua, halaman form pendaftaran. Setelah pendaftaran memasukkan nomor token dan password dengan benar, maka akan masuk ke halaman form pendaftaran. Di sini pendaftaran harus mengisi form dengan benar agar dapat diproses, kemudian mengklik tombol submit dirasa sudah selesai. Poin yang ketiga yaitu halaman admin, di mana halaman admin ini berisi hasil atau data pendaftar. Di bagian navbar berisi tombol logout untuk keluar dari aplikasi. Di bagian sidebar berisi menu-menu seperti normalisasi info penerimaan, laporan, serta master data. Poin yang keempat yaitu halaman normalisasi, di mana pada halaman ini normalisasi hasil perhitungan dengan metode SAW dapat ditampilkan dalam bentuk tabel agar dapat mengetahui siapa pendaftar dengan nilai tertinggi. Dalam poin yang kelima yaitu halaman info penerimaan. Pada halaman ini, informasi penerimaan kepada siswa pendaftar. Informasi tersebut akan dikirim melalui SMS admin. Bisa langsung mengirim informasi tersebut dengan mengklik kirim ke semua atau kirim SMS. Isi pesan berbeda-beda setiap penerimaan antara yang diterima maupun tidak. Poin keenam yaitu halaman laporan grafik, di mana halaman laporan grafik ini pada grafik laporan kejuruan ditampilkan dalam bentuk grafik. Banyak siswa yang mendaftar dalam jurusan yang berbeda-beda. Sekarang masuk kita pada tahapan perhitungan SAW sebagai berikut. Tahap 1, yang pertama menentukan kriteria CI. Dalam penilaian penerimaan mahasiswa, baru penentuan kriteria dapat dilihat pada tabel. Nanti kami akan menampilkan tabel kriteria. Pada tabel yang pertama ini terdiri dari kriteria dan keterangan. Dari kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya, maka akan ditentukan bobot yang digunakan untuk sebagai pengambil keputusan penerimaan mahasiswa baru. Tabel yang kedua yaitu nilai bobot preferensi. Pada penelitian ini, penulis mengambil keputusan penerimaan mahasiswa baru yang sudah ada yang dijadikan alternatif dalam proses pemilihan. Yang ketiga yaitu tabel alternatif, di mana tabel alternatif ini nilai setiap alternatif pada setiap atribut dihitung sesuai dengan data yang didapat dari mahasiswa baru. Berikut rating kecocokan setiap alternatif pada atribut tersebut. Yang keempat yaitu tabel keempat kecocokan alternatif dan kriteria. Pada tahapan ini, peneliti memberikan bobot preferensi dari setiap kriteria yang ada dengan masing-masing jenisnya. Sekarang tabel yang kelima yaitu bobot pada setiap kriteria. Nanti bobotnya akan kami tampilkan kriteria, keterangan, dan atributnya. Sekarang masuk dalam perhitungan metode SAW. Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah menggunakan metode SAW sebagai berikut. Poin yang pertama, membuat matriks keputusan.
berdasarkan nilai tabel kecocokan alternatif dan kriteria langkah pertama yang dilakukan adalah matriks keputusan sebagai berikut. Yang pertama, X sama dengan X11, X12 sampai X44. X sama dengan 80, 0, 7, 8, di mana X itu hasil perkalian dari X11, X12 sampai X44, nanti mendapat hasil yaitu X sama dengan 80, 78 maksudnya, dan seterusnya. Yang kedua yaitu perhitungan matriks ternormalisasi. Langkah selanjutnya dalam menghitung menggunakan metode SAW adalah dengan melakukan perhitungan normalisasi untuk mendapatkan matriks nilai ternormalisasi dalam kurung R, di mana A, jika atribut bernilai benefit, maka rumus yang digunakan adalah RIJ, XIJ, MAX, XIJ. B, jika atribut bernilai cost, maka rumus yang digunakan adalah RIJ sama dengan MIM, XIJ, XIJ. Nah, dan di sini ada keterangannya yaitu RIJ nilai rating kinerja ternormalisasi. XIJ sama dengan nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria. MAX, XIJ sama dengan nilai terbesar dari kriteria I. MIN, XIJ sama dengan nilai terkecil dari setiap kriteria I. Benefit sama dengan jika nilai terbesar adalah terbaik. Cost sama dengan jika nilai terkecil adalah terbaik. Jadi berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dihitung nilai ternormalisasi dari setiap kriteria alternatifnya. Yang pertama tadi dari kriteria login, tadi kami telah merekrut bobotnya, dan begitu juga nilai slot pendaftaran, begitu juga admin, begitu juga nilai penerimaan. Dari hasil perhitungan matriks tersebut, maka dapat dibuat matriks ternormalisasi sebagai berikut. Dan hasil perhitungannya itu sama dengan X sama dengan 0,920, di mana 0,920 ini diambil dari nilai slot pendaftaran, admin, penerimaan, dan nanti pada akhirnya mendapat hasil. Dan yang ketiga itu perhitungan nilai preferensi. Nilai preferensi didapat dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara nilai ternormalisasi dengan nilai bobot dari tiap kriteria pada setiap alternatifnya. Berikut adalah hasil dari perhitungan dari masing-masing alternatif. Alternatif itu tadi yaitu kriteria dari yang keempat poin, sehingga nanti mendapatkan jumlahnya masing-masing. Jadi demikian hasil dari pembahasan kami, dilanjutkan dengan teman kami Dwi Festi. Baik, masuk ke dalam kesimpulan, yang dimana berdasarkan kesimpulan yang kami peroleh, ada beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut. Pertama, dalam sistem penerimaan mahasiswa baru ini, dalam penggunaan metode SAW dapat mempermudah proses penerimaan mahasiswa baru. Kedua, mempermudah proses penerimaan mahasiswa baru melalui pendaftaran online. Ketiga, yang dimana kegiatan penerimaan mahasiswa baru ini akan lebih menjadi efektif dan efisien dengan adanya sistem penerimaan mahasiswa. Keempat, memberi nilai tambahan tersendiri sehingga meningkatkan mutu terhadap mahasiswa itu sendiri. Saran, setelah memberikan kesimpulan terhadap metode SAW tadi, maka penulis penerimaan mahasiswa baru ada beberapa saran yang dimana kami dalam kelompok akan meminta saran. Yang pertama, dalam metode SAW ini penerimaan mahasiswa baru diharapkan dapat dijadikan model untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Kedua, kami harap dapat dijadikan bahan masukan untuk instansi terkait dalam meningkatkan mutu pelayanan informasi kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Ketiga, metode SAW ini dapat juga diterapkan pada setiap penerimaan mahasiswa baru yang memiliki prosedur sama dalam kegiatan.
Keempat, untuk pengembangan lebih lanjut dari metode ini yang telah dibangun, diharapkan untuk tetap merujuk dari sistem yang telah ada. Metode SAW ini masih jauh dari kata sempurna, maka kami sebagai penulis mengharapkan masukan yang membangun dari pembaca agar metode ini bisa lebih dikembangkan nantinya. Baik, bila ada kesalahan dalam pembacaan artikel ilmiah kami ini, mohon dimaklumi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Shalom.